Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghashiyah. Semoga Allah memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmil wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. فيها سرر مرفوعة.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki ayat 21 sekaligus 22. Jika pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak umat manusia untuk merenungi keindahan, keagungan, keajaiban makhluk-makhluk ciptaannya. Onta, terus langit, terus gunung, bumi. Dalam rangka apa? Allah ajak kita untuk merenungi kebesaran ciptaan-ciptaan tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan keyakinan di dalam hati tentang kekuasaan mutlak Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situ muncullah kesadaran bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan seluruh keajaiban ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah isi dari beberapa ayat yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu.
Adapun di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat ke-21 dan ke-22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tugas yang harus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fadzakir. Napa? Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ini ayat keberapa? 21. Ayat selanjutnya Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memaksa mereka beriman kepadamu. Ayat yang ke-21, kalau kita perhatikan, kita bisa simpulkan bahwa tugas Nabi itu memberi peringatan. Tugas Nabi itu menyampaikan. Tugas Nabi itu berdakwah. Mendakwai siapa? Perhatikan. Fadzakir, berilah peringatan. Siapa yang dikasih peringatan? Gak disebutkan. Fadzakir, kasih peringatan. Siapa? Si A, apa si B, atau si C? Gak ada disebutkan objeknya siapa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Karena objeknya nggak disebutkan. Kalau objeknya nggak disebutkan berarti mencakup semuanya. Tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa sukunya, tidak peduli apa jenis kelaminnya, tidak peduli apa stratanya di masyarakat, mau ningrat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, mau perempuan, mau suku Jawa atau Sumatera, mau orang India atau Cina atau Arab atau Indonesia. Semuanya wahai Muhammad kasih peringatan untuk mereka. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 28. Surat apa? Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Wahai Muhammad, kami tidak kirim kamu, kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Bukan hanya buat bangsa Arab. Sehingga ajaran Islam itu sifatnya universal. Nopo universal? Umum. Ya. Jadi ajaran Islam itu sifatnya bukan kedaerahan, bukan kenusantaraan. Jadi enggak perlu Islam nusantara ora perlu. Sesuatu sudah bagus sempurna kok dipersempit, ora perlu. Ya. Cukup rahmatan lil alamin, sudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad rahmat buat semesta alam, bukan buat nusantara tok. Ya. Jadi Nabi SAW bertugas untuk menyampaikan dakwah. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Tapi realitanya ketika Nabi SAW menyampaikan peringatan, menyampaikan dakwah, apakah semua menerima? Ternyata tidak sedikit yang menolak. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah manusia pilihan.
Siapa yang menerima? Manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya mudah untuk terbuka. Dan masalah hati seseorang terbuka atau tidak, itu Allah yang menentukan. Belum tentu orang yang rumahnya dekat masjid itu, ketika dipanggil hayya 'alas shalah mau berangkat ke masjid. Betul? Betul. Malah kadang-kadang orang yang rumahnya jauh dari masjid, dengar hayya 'alas shalah, cepat berangkat ke masjid. Walaupun harus pakai sepeda, walaupun harus pakai motor. Sedangkan orang yang rumahnya di samping masjid, jaraknya cuma temboknya lo nempel karo masjid, orang mangkat. Gak semua orang didakwahi menerima. Siapa yang menerima? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat lain, surat Az-Zariyat ayat 55, surat apa? Az-Zariyat ayat 55, Allah berfirman, wa dzakir, berikanlah peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap peringatan, tidak setiap dakwah, tidak setiap ajakan itu diterima. Yang menerima adalah orang-orang yang di hatinya masih ada keimanan. Maka ayat ini membuat kita harus waspada. Waspada bagaimana, Ustadz? Kalau seandainya hati kita keras, kalau hati kita sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima wejangan agama, berarti keimanan kita sedang bermasalah. Jangan buru-buru menyalahkan siapa? Menyalahkan ustadz. Ustadz banyak ngisi gawe ngantuk. Buktinya pas lagi khutbah semasjid pada khusyuk kabeh. Ini Ustaz sedang mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul SAW ketika dengar nasihat Rasul, ka'anna ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di atas kepala para sahabat ada burung yang hinggap. Tenang sekali. Kan kayak para sahabat. Iya, para sahabat itu dingkluknya karena apa? Jenengan dingkluknya ada suara yang lain. Mau lagi khutbah Jumat pada ngorok. Jangan buru-buru salahkan siapa? Ustadznya, khatibnya. Coba introspeksi diri. Kenapa saya dinasehati nggak masuk-masuk? Kenapa saya baca Quran? Hati saya tidak tersentuh. Kenapa dengar pengajian kok biasa-biasa saya tidak ada perubahan? Itu berarti ada sesuatu di dalam hati kita. Karena ayat yang barusan kita baca Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bermanfaat buat orang yang beriman. Berarti kalau kita sulit menerima nasihat, ada sesuatu yang error dalam keimanan kita. Terus kepriwe? Istighfar, taubat, bersihkan hati. Mudah-mudahan nanti tanah tempat menanam benih itu akan subur kembali. Kalau boleh diumpamakan, ayat Quran, hadis Rasul, nasihat para ulama itu adalah bibit unggul. Bibit unggul itu akan tumbuh baik kalau ditaruh di tanah yang subur. Disirami taruh tanah yang subur. Nah, kalau tanahnya tandus, seunggul apapun bibit, dia akan lama-lama mati. Ya. Maka kita harus siapkan hati kita. Hati kita itulah lahannya.
Lahannya ini kita siapkan, kita gemburkan, kita suburkan. Dengan bertobat kepada Allah, kita bersihkan supaya nasihat bisa masuk. Wah Ustaz, berarti kalau kita ketemu sama orang kafir nggak usah dinasehati Ustaz. Nasihat kan cuma bermanfaat buat orang yang beriman Ustaz. Orang kafir ngapa dinasehati? Berarti nggak perlu kita dakwai? Nggak juga. Tetap kita dakwai. Rasulullah SAW mendakwai Abu Jahal, mendakwai Abu Lahab, mendakwai orang-orang kafir saat itu. Iya. Kenapa orang-orang kafir tetap didakwai? Bukankah mereka tidak beriman? Dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saat Allah bertanya kepada kita, tanggamu wong kafir wis ping pira didakwai? Ping pira ya. Sampaikan. Walaupun tidak menerima, yang penting menyampaikan. Kalau ditolak, tidak apa-apa. Yang penting sudah menyampaikan. Makanya setelah Allah berfirman, fadzakir, berilah peringatan. Allah lanjutkan firman-Nya, fa innama anta mudzakir. Engkau itu tugasnya hanya pemberi, innama anta mudzakir. Engkau itu tugasnya hanya memberi peringatan. Tugasmu itu cuma menyampaikan. Tugasmu itu cuma mengingatkan. Masalah kemudian ada yang menerima, ada yang menolak. Itu terserah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan jadi sedih Ustaz kalau kita dakwah terus ditolak. Sedih apa betul? Sedih. Sebagaimana kalau kita dakwah diterima senang? Senang. Boleh enggak senang, sedih? Boleh enggak? Boleh. Manusiawi. Terus yang enggak boleh apa? Yang tidak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Wajar ketika kita dakwahkan, dakwah yang benar ini satu kampung, ana sing melu, ana sing ora, ana sing pro, ana sing kontra. Wajar. Terus bagaimana Ustadz untuk menghibur diri supaya tidak terlalu sedih? Supaya tidak terlalu sedih, kita ingat tugas kita itu apa? Apa tugas kita? Cuma menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Juga harus dengan jelas ya. Orang asal menyampaikan tok. Sampaikan dakwah ini dengan jelas. Ajak dengan baik. Jadi Allah bawakan ayat ini, wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Tugasnya Rasul, kewajibannya Rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Allah bawakan ayat ini dalam dua tempat di Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nur ayat 54. Surat apa? An-Nur ayat 54. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Ankabut ayat 18. Surat apa mau? An-Nur ayat pinten 54 sama surat Al-Ankabut ayat 18. Ayatnya sama. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tugasnya Rasul itu cuma menyampaikan dengan jelas. Kalau ustadz sama saja. Ulama sama saja, kiai sama saja. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Jadi kalau misalnya kita sudah menyampaikan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, kok kemudian ada yang menolak, sedih manusiawi, tapi gak usah galau larut-larut dalam kesedihan. Cepet-cepetlah move on. Ini mudah apa lagi move on? Cepat-cepatlah untuk bangkit kembali, semangat lagi. Ya. Ustaz, seandainya saya sudah menghabiskan umur Ustaz, kemudian ternyata suatu kampung itu Ustaz cuma satu orang.
yang menerima. Kue biaya mbah-mbah kayaknya wis dela maning. Tidak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita tidak disalahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak kita sampaikan, nanti kita bisa disalahkan sama Allah. Kenapa sih Angga ini? Kenapa kamu gak ajari? Kayaknya orang menerima kayaknya. Lu dari mana kamu tahu? Ya. Yang penting sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan secara maksimal, nanti kita ditanya di hadapan Allah, kenapa si A tidak mau beriman? Ya Allah, saya sudah tunaikan kewajibanku. Saya sudah sampaikan kepada mereka sebaik mungkin. Dan bisa jadi orang-orang itu orang-orang dekat kita. Ya. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja, alaihimussalatu wassalam, ketika mereka berdakwah, tidak sedikit di antara mereka yang sedikit pengikutnya. Rasul SAW pernah cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah mimpi. Setelah bangun, beliau ceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Apa kata beliau? Uridat alayyal umam. Tadi aku mimpi. Oleh Allah diperlihatkan seluruh umat manusia. Umat manusia dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian aku diperlihatkan oleh Allah manusia-manusia tersebut. Faja'ala yamurrun nabiyyu wa ma'ahur rajulu. Kemudian aku diperlihatkan sama Allah ada nabi jalan. Pengikutnya di belakang. 1. Berapa? 1. Nabi pengikutnya 1. Padahal Nabi itu kan dapat mukjizat. Kalau kalian jenengan, oli apa? Anak sing ngaku duwe mukjizat. Kok anak Nabi baru nang Indonesia. Ya. Nabi punya mukjizat dikasih sama Allah, kekuatan, keistimewaan, kemuliaan. Pengikutnya cuma 1. Kemudian Nabi lanjutkan ceritanya, wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Kemudian ada lewat lagi Nabi punya pengikut 2. Berapa? 2. Jadi kalau jenengan sholat jamaah loro, ora apa-apa. Lanjut baik. Jangan putus asa. Kemudian Nabi lanjutkan, wan nabiyyu ma'ahu raht. Kemudian ada Nabi pengikutnya serombongan. Wah, mending ya. Belakangnya ada rombongan. Dan yang terakhir kata Nabi, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan lewat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi nek jenengan azan dewek, qomat dewek, imam dewek, makmum dewek, ngresiki kamar mandi masjid dewek, ora apa-apa. Ora apa-apa Ustaz, ora apa-apa. Lanjut. Kalau bukan yang sudah ngaji, yang mulai menghidupkan masjid, terus siapa yang akan menghidupkan? Ada enggak yang berani mengatakan Nabi yang terakhir itu gagal? Ada yang berani? Enggak ada. Karena yang dinilai bukan berapa yang mengikuti, tapi yang dinilai apakah sudah menunaikan tugas sebaik mungkin atau tidak. Jadi kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdakwah, ketika kita ajak-ajak kepada kebaikan, berapa yang mau ikut? Enggak. Tapi ditanya, apakah engkau sudah menyampaikan ajakan ini atau tidak? Dan kamu sampaikan ajakan ini sebaik-baiknya atau tidak? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Ini kandungan ayat 20 berapa? 1. Di dalam ayat ke-22,
Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan seperti apa sih wewenang Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, engkau punya kewenangan. Kewenanganmu ini seperti ini batasnya. Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tidak bisa maksa mereka. Ini ditafsirkan sama Imam Ibnu Zaid rahimahullah, lasta alaihim bimusallitin an tukrihahum 'alal iman. Dalam tafsir At-Tabari dinukilkan perkataan tadi, wahai Muhammad, engkau tidak berkuasa untuk memaksa mereka beriman, enggak bisa. Kamu cuma bisa menyampaikan saja. Tapi kamu paksa mereka untuk menerima, oh enggak, ini bukan wewenangmu. Masalah hati terbuka atau tidak menerima hidayah itu adalah otoritasnya siapa? Allah. Ayat yang sering kita dengar, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Contohnya siapa? Paman beliau yang sangat beliau sayangi. Sinten? Abu Talib. Abu Talib. Sosok yang sangat berjasa buat Islam. Bahkan mungkin banyak di antara kita jasanya buat Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan jasanya siapa? Abu Talib. Sehingga ketika Abu Talib wafat, tidak lama setelah wafatnya siapa? Istri Nabi SAW yang tercinta yaitu Khadijah. Diistilahkan oleh para ahli sejarah, tahun itu adalah tahun duka cita. Amul Huzni. Karena dalam waktu yang berdekatan, dua manusia yang sangat disayang oleh Nabi SAW meninggal dunia. Salah satu upaya Nabi SAW untuk membalas budi baik pamannya ini yang telah melindungi Nabi SAW, membela Nabi SAW dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Talib, beliau adalah seorang bangsawan, seorang ningrat. Sehingga dengan kedudukannya di masyarakat, beliau bisa melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Ada macam-macam. Ya. Dihalangi oleh paman beliau Abu Talib. Maka Nabi SAW ingin membalas dengan dakwah, diajak. Bahkan sampai detik-detik terakhir menjelang wafatnya Abu Talib, Nabi SAW tidak putus asa untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam. Tapi sayangnya saat itu ada di sampingnya Abu Jahal ya kalau nggak salah, yang juga berdakwah. Jadi dakwah itu enggak sendirian. Berdakwah di sini maksudnya mengajak. Mengajak untuk tetap setia dengan ajaran nenek moyang. Ketika mau mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, ya amqul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat ini la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini wahai paman, aku bisa bantu kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah. Aku bisa berikan syafaat untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru mau mengucap la ilaha illallah, Abu Jahal di sampingnya, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Abu Talib, sejak kapan kamu enggak setia dengan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib? Dibangkitkan fanatismenya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Diajak ngaji, wah ki ora cocok, ora kaya kawit min ora kaya ki ora. Hati-hati. Ya.
fanatisme kepada ajaran nenek moyang bisa berakibat fatal seperti yang terjadi kepada siapa? Abu Thalib. Nabi SAW tidak putus asa. Ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Baru mau mengucapkan di sampingnya Abu Jahal terus. Sejak kapan kamu gak setia lagi dengan ajaran nenek moyang kita? Akhirnya Abu Thalib memilih untuk tetap setia dengan ajaran nenek moyangnya karena dia tidak mau diomong. Tidak mau diomong sama masyarakatnya. Padahal kalau sudah mati kan dia nggak dengar omongan orang. Ya. Laula makhafata malamatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Ada sebuah syair yang diucapkan oleh Abu Thalib. Laqad alimtu, aku sudah tahu wahai Muhammad, ajaran yang engkau bawa itu ajaran yang terbaik. Khaira adyanil bariyati dina, kalau nggak salah seperti itu. Aku sudah tahu dan aku juga yakin kalau ajaran yang engkau bawa itu adalah yang terbaik di muka bumi. Terus kenapa kamu nggak mau ikut? Takut diomong orang. Takut apa? Diomong orang. Wah, engko nek ngaji nang kana engko ya diomong radikal. Kok nek nganggo jilbab gede engko dibilang aliran keras. Takut omongan orang. Itulah salah satu pemicu kenapa Abu Thalib su'ul khatimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat nabinya sedih. Karena pamannya sendiri ternyata tidak mau masuk Islam. Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak punya kekuatan, kemampuan untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Ini Rasul SAW, apalagi saya dan jenengan. Terus siapa yang bisa memberi hidayah? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah dialah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Terserah Allah. Jadi yang membuka hati siapa? Allah. Terus gimana Ustadz? Supaya hati bapak saya dibuka mau sholat. Ibu saya hatinya dibuka mau sholat. Anak saya hatinya dibuka. Ora dolanan game boy. Terus gimana Ustadz? Wong kita nggak bisa beri hidayah. Ya minta sama yang bisa membuka hati. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Hurairah minta kepada Allah. Mohon kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, doakan ibuku. Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya atau berdoa kepada Allah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Ternyata bukan Nabi yang kasih hidayah. Nabi pun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya dibukalah hatinya siapa? Ibunya Abu Hurairah masuk Islam akhirnya. Ya. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah yang mengetahui siapa manusia-manusia yang layak mendapatkan hidayah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi ada orang yang didakwai sekian tahun gak dapat hidayah. Ada orang yang cuma didakwai sekali dapat hidayah.
Ada orang keturunan kiai, ternyata nggak dapat hidayah. Ada orang keturunan preman dapat hidayah. Berarti lebih baik jadi keturunan preman. Bukan seperti itu maksudnya. Allah itu lebih tahu mana orang yang berhak dapat hidayah. Maka sampaikan sudah. Jangan putus asa ketika kita menyampaikan sesuatu. Yang penting sampaikan. Tapi yang penting sampaikan itu bukan berarti asal menyampaikan. Sampaikan dengan baik. Ya. Dengan sopan, dengan santun. Diiringi dengan doa. Apa mungkin Ustadz orang sudah usia 60 tahun gak pernah sholat didakwahi terus dapat hidayah? Mungkin. Ya. Kita sering dengar kisah orang yang tobat di akhir hidupnya. Baru berapa hari terus meninggal dunia. Ya. Enak banget kayak gue ya. Nyongar kayak gue bae apa ya? Jangan tahu kapan mau mati. Ya. Saya mau bikin planning. Foya-foya sampai usia 62 tahun 11 bulan. Nah, meninggalnya 63 tahun kayak Rasul SAW. 1 bulan terakhir tobat. Nah, masuk surga. Masya Allah. Wis janjian apa karo malaikat maut? Kita nggak tahu kapan mati. Maka segeralah untuk menerima nasihat-nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.